Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara, sekalipun hanya melalui audio saja, tanpa video atau bertatap muka lewat YouTube ini. Namun saya selalu membagikan berkat kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan iman kita, karena firman Tuhan itu hidup, penuh kuasa, dan firman itu ya dan amin di setiap janjinya. Jadi apapun keadaan kita, saya berdoa bahwa setiap hidup kita yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan selalu dikasihi dan disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman. Bersama dengan saya, Pastor Henry Indrawan, dan tema yang saya bagikan mengenai waktu. Segala sesuatu ada waktunya, dan waktu pun akan berakhir. Tidak terasa waktu yang begitu cepat, detik, jam, hari-hari berganti hari yang begitu cepat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, bahkan usia manusia pun begitu cepat, tak terasa semakin bertambah. Dan juga tanda fenomena atau tanda alam pun selalu berubah dan membawa orang menjadi takut. Namun semuanya itu berbicara tentang segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu ada masanya. Saya akan membagikan atau membaca firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Judul Alkitab dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang atau perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kitab pengkhotbah ini yang ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo yang memiliki hikmat dari Allah, dan juga dia begitu bijaksana dan dia begitu kaya raya pada zamannya, sehingga tak ada yang dapat menandingi Raja Salomo atas segala apa yang dimilikinya. Namun dalam konteks ini selalu berulang-ulang kali mengenai segala sesuatu ada waktunya. Dan juga di dalam kitab pengkhotbah ini berbicara tentang nasib manusia itu sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu meninggal, demikian juga yang lainnya. Dan juga karena Tuhan akan mengadili baik orang benar, yang dimaksud adalah percaya di dalam Tuhan, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan orang yang tidak adil atau orang berdosa, orang yang menolak Tuhan Yesus, atau orang yang jahat. Itulah nasib manusia, kedua-duanya sama, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ada 3 kategori waktu yang saya simpulkan mengenai masa dan waktu manusia yang nasibnya adalah sama. Yang pertama berbicara tentang waktu masa pertumbuhan, di mana manusia dimulai dari lahir sampai tua, sampai dipanggil oleh Tuhan. Ini berbicara tentang usia yang mengalami perubahan karakter dan kehendak, dimulai dari lahir sampai tua. Lalu juga dari yang belum bisa sampai menjadi bisa melakukan sesuatu sehingga menjadi passion atau gairah di dalam pekerjaan, di dalam karya, atau apapun yang dikerjakan oleh manusia. Yang kedua, kategori mengenai masa dan waktu manusia, yaitu waktu dan masa menikmati kesenangan, di mana manusia dapat makan, minum, dan juga dapat memiliki yang lainnya, entah itu harta atau keliling dunia atau kemanapun yang keinginan manusia itu jadi. Ini juga berbicara tentang zona nyaman, dan juga dia bisa bersenang-senang tanpa masalah atau ujian hidup, bisa tertawa, bisa mengumpulkan batu atau harta. Ini berbicara tentang harta, bisa memeluk, bisa bergembira selalu, baik dalam hasil pekerjaan, selalu ada damai. Yang ketiga, waktu masa menangis dan kehilangan, yaitu waktu meninggal, waktu mencabut yang ditanam, waktu merombak, waktu meratap, membuang batu, waktu mencari, waktu merobek, waktu berdiam diri, waktu perang. Ini tertulis di dalam pasal 3 yang baru kita baca tadi. Dan semua ini terjadi atas izin Tuhan bagi manusia
dan semua masih ada di bawah kendali kuasa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Namun apa yang membedakan keduanya, baik orang benar maupun orang yang di luar Kristus, kita akan pelajari, yaitu tentang waktu dan masa bagi mereka. Yang pertama adalah sadar dan berjaga-jaga. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita tetap berjaga dan waspada, tentu jaga hati kita, karena iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan manusia. Dia tidak peduli siapapun kita, mau anak Tuhan, selama dia ada kesempatan dia akan menjatuhkan kita, membinasakan kita kepada dosa. Dan yang kedua, yaitu kita harus sadar dan pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kolose pasal 4 ayat 5-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi gunakanlah waktu kita, jangan sia-siakan, jangan diremehkan. Apalagi kita masa muda kita, jangan kita meremehkan untuk menghalalkan berbagai cara, karena apa yang kita tabur kita akan mendapat konsekuensinya. Dan yang ketiga, mengenai waktu dan masa bagi orang yang percaya di dalam Yesus, yaitu pergunakanlah waktu selalu untuk kemuliaan Tuhan. Mazmur pasal 90 ayat 12, ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi mari kita punya roh hikmat, roh pengertian dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini, selalu jadi berkat, selalu jadi terang, selalu menebarkan kasih Kristus, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena kehendak Tuhan tidak ada seorang pun yang binasa, supaya semua orang dapat mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, dan Dia sungguh mengasihi kita, bahkan sampai kepada kekekalan. Ini saja yang saya bisa bagikan. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe, dan bagikan channel ini ke banyak orang agar selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, waktu begitu singkat. Mari pergunakan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Shalom.